Halo semua, perkenalkan nama saya Niputu Meka Darmayanti dengan NIM 21055510117. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang konsep basis data di DML. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian basis data. Yang kedua ada key dan yang ketiga ada Physical Data Mode atau PDM dan yang terakhir itu ada DML. Selanjutnya, apa itu basis data? Basis data dapat diartikan sebagai markas atau gudang. Basis data itu dapat terdiri dari dua kata, yaitu basis dan juga data. Data itu adalah merupakan sekumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan lain-lainnya dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, atau kombinasi. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa basis data itu adalah merupakan kelompok data yang saling terhubung dan diorganisir supaya kelak dapat dimanfaatkan kembali secara tepat dan mudah. Selanjutnya, apa itu key? Key itu adalah merupakan gabungan dari satu dan beberapa atribut yang dapat membedakan semua basis data atau row dalam tabel secara unik. Nah, key di dalam database ini berfungsi sebagai suatu cara untuk mengidentifikasi dan menghubungkan satu tabel data dengan tabel yang lainnya. Jenis-jenis key ini ada beberapa. Yang pertama, ada primary key, foreign key, candidate key, composite key, dan alternative key. Selanjutnya, kita bahas tentang PDM atau Physical Data Mode. PDM ini adalah merupakan gambaran fisik dari database yang akan dibuat dengan mempertimbangkan DBMS yang digunakan. Dalam penerapannya, PDM itu dapat disamakan dengan skema relasi yang fungsinya adalah memberikan gambaran secara detail tentang suatu database. Nah, ini adalah merupakan tabel yang saya susun menjadi sebuah database. Kita bisa lihat ada data dengan tabel pelanggan, pegawai, catatan gaji, transaksi, jenis barang, detail jenis barang, dan layanan cuci. Di sini PK ini itu adalah merupakan primary key dan FK ini adalah merupakan foreign key. Kita bisa lihat PK-nya di sini ada ID pelanggan, ID pegawai, ID catatan gaji, ID transaksi, ID jenis barang, dan ID detail jenis barang, dan mereka saling berhubungan. Selanjutnya, kita bahas tentang DML. Apa itu DML? DML itu adalah merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pengolahan data dalam tabel pada sebuah database. Nah, umumnya perintah pada DML ini ada 4. Yang pertama ada insert, yang kedua ada select, dan yang ketiga ada update, yang terakhir ada delete. Yang pertama ada insert. Insert ini digunakan untuk menambahkan record pada sebuah table. Jadi insert bisa digunakan untuk menambahkan data, singkatnya seperti itu. Di select ini digunakan untuk menampilkan record baru pada table. Jadi select itu kita bisa gunakan untuk menampilkan table yang baru kita buat seperti itu. Selanjutnya di sini ada update. Update digunakan untuk mengubah data. Dan yang terakhir ada delete, itu digunakan untuk menghapus data. Dan untuk eksekusinya, mari kita langsung saja ke layar MySQL berikut ini. Selanjutnya, kita akan eksekusi dari program perintah DML ini atau Data Manage Language. Kita akan membuat sebuah tabel mahasiswa yang akan berisi name, nama, serta jurusannya. Sebelum itu kita buat dulu database-nya dengan menggunakan perintah create database. Lalu kita isi namanya di sini kampus Jimbaran misalkan. Baik, kita akan coba execute apakah ini error atau tidak. Nah, ternyata di sini perintahnya benar. Dan sekarang kita akan membuat sebuah tabel. Sebelum itu di sini kampus Jimbarannya belum terlihat. Kita bisa refresh. Nah, sudah terlihat kampus Jimbarannya. Kita klik kampus Jimbaran.
Lalu kita isi di sini dengan create table, dengan perintah create table untuk membuat tabel dengan nama TV mahasiswa. Selanjutnya kita isi perintahnya, kita isi tabelnya dengan NIM, panjang karakternya tipe datanya integer, panjang karakternya kita isi di sini 7. Lalu di sini kita isi koma. Ada nama, tipe datanya karakter, dengan panjangnya kita isi misalkan 30. Lalu ada jurusan dengan tipe datanya karakter, panjangnya kita isi misalkan 15. Lalu selanjutnya yang akan menjadi primary key ini adalah merupakan NIM, karena NIM ini bersifat unik. Kita isi NIM. Setelah itu kita tutup programnya. Baik, kita akan coba execute apakah ini akan error atau tidak. Baik, di sini programnya berjalan dengan benar atau perintahnya sudah benar. Nah, untuk menampilkan data-data di sini, data tabel mahasiswa ini kita bisa menggunakan perintah di ML, yaitu show from select, maksudnya kita bisa menggunakan perintah select from nama tabelnya mahasiswa. Kita tutup. Lalu kita akan coba. Nah, di sini sudah ditampilkan name, nama, serta jurusannya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah data di name, nama, serta jurusan ini. Kita bisa menggunakan perintah insert untuk menambah data di sini. Kita gunakan perintah insert into, lalu tabelnya, nama tabelnya kita klik di sini, mahasiswa. Lalu di tabel mahasiswa itu ada data apa saja? Ada NIM, nama, serta jurusan. Oke. Untuk mengisi data ini, kita bisa menggunakan perintah value dan kita isi datanya, misalkan NIM-nya, NIM saya 5551017, dan namanya, karena di sini dia tipe datanya karakter, kita isi di sini dengan petik, lalu nama, lalu petik, koma. Dan di sini jurusannya itu karena tipe datanya karakter, kita bisa isi di sini dengan petik juga. Kita isi dengan teknologi informasi, tapi kita singkat saja. TI. Lalu kita tutup. Nah, kita akan coba execute apakah ini akan error atau tidak. Nah, di sini perintahnya sudah benar, dan untuk menampilkan ini, data ini, kita bisa menggunakan perintah di ML, yaitu select from mahasiswa, atau bisa kita ketik di sini select from mahasiswa lagi. Untuk membuktikan ternyata bisa, sekarang kita akan menggunakan ini select from mahasiswanya. Kita coba dulu untuk menampilkan ini. Kita coba. Nah, di sini sudah ditampilkan. Niputu Meika Darmayanti dengan jurusan TI. Nah, apabila kita ingin update, maksudnya kita ingin ada yang mau kita rubah pada tabel ini,
kita bisa menggunakan perintah update, lalu kita ketik tabelnya. Tabelnya kan tabel mahasiswa. Kita isi tabel mahasiswa. Nah, di sini set itu adalah merupakan apa yang ingin kita ganti. Misalkan di sini kita akan mengganti namanya Niputu Mika Darmayanti menjadi Niputu Mika saja. Kita coba di sini setnya kita ketik nama sama dengan Niputu Mika. Lalu di sini where ini adalah di mana data ini berada. Nah, nama ini where datanya itu kan ada di NIM. Kita isi di sini dengan NIM sama dengan 21055511017. Nah, oke. Kita akan coba execute dari ini, perintah update ini, apakah dia akan error atau tidak. Nah, perintahnya sudah benar, dan sekarang kita akan menampilkan data ini. Kita bisa menggunakan perintah select lagi, atau kita bisa ketik, atau kita bisa menggunakan ini. Kita ketik saja select from mahasiswa. Nah, kita execute. Nah, di sini sudah ditampilkan NIM 21055511017, nama Niputu Mika dengan jurusan TI. Nih, di sini diupdate, dia datanya di sini di nama sudah berubah. Selanjutnya, bagaimana apabila kita ingin melakukan delete? Nah, kita bisa menggunakan perintah delete untuk menghilangkan sesuatu. Kita delete misalkan dari TB mahasiswa ini, tabel mahasiswa. Ya. Dari tabel mahasiswa yang akan kita delete where-nya itu adalah misalkan NIM-nya. NIM-nya deh. Kita misalkan akan delete NIM-nya. Kita ketik NIM. Lalu di sini kita ketik NIM-nya. Misalkan seperti ini. Oke. Sekarang kita akan coba execute apakah ini akan berhasil atau tidak. Perintahnya di sini sukses. Dan untuk menampilkannya kita bisa menggunakan select from mahasiswa. Misalkan kita ini langsung aja. Nah, di sini masih belum. Coba kita sekali lagi. Atau kita bisa ulang aja. Ketik select from mahasiswa. Oke, kita maaf di sini ketinggalan ini. Oke, sekarang kita execute lagi. Dan kita akan tampilkan. Nah, di sini dia sudah ke delete.
Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila saya memiliki kesalahan kata ataupun kekurangan materi, saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.